Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di tanah suci kesibukan sudah terlihat, umat Islam sudah berbondong-bondong masuk kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji karena mereka terketuk dengan ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia bagi siapa yang punya kemampuan mengadakan perjalanan ke sana. Mereka juga terpanggil dengan ayat wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Umumkan wahai Muhammad perintah haji. Mereka pasti akan datang dengan berjalan kaki, tidak sedikit yang naik onta kurus dari penjuru negeri yang sangat jauh. Itu di tanah suci. Sementara di tanah air kita sudah bersiap-siap menyongsong Idul Adha, uang sudah kita keluarkan untuk membeli hewan kurban. Ketika umat Islam begitu antusias baik di tanah suci dan di tanah air menyongsong momen berkurban dan berhaji, tiba-tiba muncul pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan ini kalau kita perhatikan dengan seksama justru menurunkan semangat kaum muslimin. Contoh, satu, mana yang lebih baik, berkurban atau uangnya dialihkan untuk fakir miskin yang kelaparan? Pertanyaan kedua, mana yang lebih afdol, pergi menunaikan ibadah haji menghabiskan dana yang sangat besar atau uang itu dialokasikan untuk anak-anak yang putus sekolah? Ada pertanyaan yang kelihatannya lebih keren, mana yang lebih baik, tawaf mengelilingi Ka'bah dalam rangka haji dan umroh atau tawaf mencari orang miskin yang membutuhkan bantuan? Mas, kelihatannya kalau agak sedikit maju, Masya Allah, keren, mantul, jos, bagus, ketok tenanan gitu. Ada meja lagi. Nah, masih ada meja kosong tuh, masih meja kosong. Nah, baik. Kita lanjutkan. Jadi, mana yang lebih baik? Tawaf mengelilingi Ka'bah saat haji dan umroh atau tawaf mencari orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa saya sebut dengan zuhrufal qawli ghurura, kata-kata indah tapi menipu. Atau bisa juga kita sebut dengan istilah kalimatu haqqin yuradu bihil batil. Kelihatannya kalimatnya benar, tapi tujuannya menyebarkan kebatilan. Dan ini bagian dari fitnah syubhat. Coba kita seandainya tertipu dengan pertanyaan-pertanyaan ini, oh iya ya, nggak usah berkorban, oh iya ya, nggak usah pergi haji. Akhirnya kalau disodorkan pertanyaan lain, mana yang lebih baik? Sesuap nasi masuk ke mulut atau uang itu untuk mendirikan masjid?
Satu persatu akhirnya syariat Islam akhirnya hilang. Baik, sekarang kita jawab. Satu, haji dan berkurban itu bagian dari syiar Islam, di mana Allah perintahkan syiar ini dihidup-hidupkan. Dua kali Allah menyebut. Yang pertama, dua-duanya ada di surat Al-Hajj. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Ayat 30. Kemudian muncul lagi di ayat 32. Nanti silahkan dibuka di rumah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, tafsirnya apa? Haji dan berkorban. Fa innaha min taqwal qulub, itu berasal dari ketakwaan hati. Ayat yang lain, wa may yu'azzim, siapa yang mengagungkan hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih, itu adalah sikap yang lebih baik. Jadi ini syiar Allah meminta agar mengagung-agungkan, berarti hidup-hidupkan, jangan sampai hilang di kalangan kaum muslimin. Jawaban pertama. Jawaban kedua, orang miskin pada masa Rasulullah sudah ada. Problem kemiskinan tidak hanya hari ini, tapi problem itu sudah ada pada masa Rasulullah SAW, dan tidak ada satupun riwayat Rasulullah memberi instruksi kepada para sahabat, wahai para sahabat, sudah untuk tahun ini kalau bisa yang haji-haji diurungkan, duit kita kumpulkan, berikan kepada anak-anak yatim. Gak ada instruksi dari Rasulullah, tahun ini barangkali kuota kurban jangan 100%, 50% yang berkorban, kalau bisa diurungkan, duitnya untuk orang-orang kelaparan. Gak ada. Yang ada apa? Haji tetap jalan, kurban ditunaikan, orang-orang miskin tetap diperhatikan, karena di sana ada alokasi zakat, infak, sedekah, zakat mal, zakat fitrah. Berarti haji tetap ada, kurban harus ramai, sementara orang miskin tidak dilupakan. Itulah prakteknya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jawaban ketiga, kita berhusnudon, yakin luar biasa, mereka yang haji dan mereka yang berkorban pasti punya empati kepada orang miskin. Saya yakin orang yang haji tetap duitnya, sebagian duitnya ada yang dinikmati oleh orang miskin. Bukan berarti berkorban akhirnya orang miskin dilupakan, enggak. Tetap mereka yang berkorban dan yang berhaji tetap punya perhatian kepada orang-orang fakir. Sebaliknya kita suudon, jangan-jangan yang melemparkan pertanyaan tadi tidak pernah berkorban, tidak pernah haji, juga tidak pernah memperhatikan orang miskin. Nah sekarang, karena ada prinsip al-jaza min jinsil amal, balasan harus dijawab dengan dibalas sesuai dengan balasan yang setimpal. Mereka mengeluarkan pertanyaan, kita pun kalau bisa mengeluarkan pertanyaan. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang saya sebut itu pertanyaan sampah, pertanyaan tidak berkualitas. Nah, coba kita ajukan beberapa pertanyaan yang keren. Satu, mana yang lebih baik? Meninggalkan rokok, duitnya untuk anak-anak putus sekolah, atau tetap merokok sementara anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan? Harusnya gitu. Pertanyaan kedua, mana yang lebih baik? Mengurungkan niat untuk kuliner, jajan. Kalau namanya kuliner kan pasti harganya lebih mahal. Kalau pergi ke warteg itu kuliner tidak.
Kan tidak, karena urusannya perut, murni lapar. Kalau kuliner itu apa? Ya tafakkah, saya pengen makan bersenang-senang, tidak hanya untuk urusan perut. Yang penting bukan kenyang, tapi memang pengen bersenang-senang. Maka kalau orang kuliner pasti uang yang dikeluarkan lebih besar. Mana yang lebih baik? Dia tidak jadi kuliner, diberikan kepada orang-orang miskin yang kelaparan, atau tetap kuliner, perut kenyang, bahkan kekenyangan, sementara anak kecil nangis karena perutnya masih kosong. 3. Mana yang lebih baik? Piknik, tentu dananya juga besar, atau tidak usah jadi piknik, udah berikan saja kepada yayasan yatim piatu. Pertanyaan apa lagi nih? Piknik, kuliner, merokok, apa Bas? Tadi apa? Healing itu apa? Oh ya itu piknik. Itu udah piknik, healing. Di Jawa Timur ada istilah healing. Oh nggak ada ya, baru di sini adanya. Oh nggak ada. Baik, kita lanjutkan. Bahkan akhir-akhir ini muncul pertanyaan dari orang sekuler. Ini ganas betul. Ini kalau hari raya Idul Adha, kambing-kambing disembelih, itu pasti kambing habis, sapi habis, jangan-jangan akhirnya kita juga disembelih. Kita jawab, Anda tidak usah panik. Kami kaum muslimin sudah diingatkan oleh Rasulullah dilarang untuk menyembelih babi. Maksudnya apa? Berarti dia itu babi sebenarnya, karena melecehkan syariat Islam. Baik, inilah renungan Dzulhijjah. Bismillah, mantep. Beli kambing, beli sapi, disembelih, tidak usah terpengaruh dengan kalimat-kalimat lontaran-lontaran yang menipu, karena yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah lewat mulut-mulut mereka, sementara Allah akan menyempurnakan cahayanya. Nah, berarti kita ketika mulut mereka mengeluarkan fitnah syubhat seperti itu, mulut kita juga harus menjawab lontaran-lontaran mereka. Baik, kita akan masuk di hadis terakhir di bab mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf an-Nawawi qala babul mujahadati an Sa'id ibni Abdul Aziz an Rabi'ata ibni Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar Jundub ibni Junadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dolun illa man hadaitahu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insikum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa salauni fa ataitu kulla insanin mas'alatahu mana qasadzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat
idza udkhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yawlumanna illa nafsahu. Qala Sa'id kana Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadithi jatha ala rukbatayhi rawahu Muslim. Dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris al-Khawlani, dari Abu Zar Jundub bin Zundana radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, Dia telah berfirman, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku memberi petunjuk kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah lapar kecuali orang-orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku memberi kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, kalian semua berbuat salah di malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni semua dosa, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat berbuat sesuatu yang merugikanku, dan kalian tidak dapat berbuat sesuatu yang menguntungkanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama hingga orang yang terakhir, manusia dan jin dari kalian, semua memiliki hati seperti seorang laki-laki yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama hingga orang terakhir, manusia dan jin dari kalian, semua memiliki hati seperti seorang laki-laki yang paling jahat di antara kalian, hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama sampai orang terakhir, manusia dan jin dari kalian, berdiri di atas satu bidang tanah, mereka semua kepadaku, lalu masing-masing aku kabulkan permintaannya, niscaya hal tersebut tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, melainkan sebagaimana jauh jika dimasukkan ke dalam samudra lalu diangkat lagi. Hamba-hambaku, sesungguhnya ia hanyalah amal-amal kalian. Aku menghitungnya untuk kalian, kemudian aku membalasnya untuk kalian. Barang siapa mendapatkan balasan baik, maka hanyalah memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ya, baik. Jadi hadis ini hadis qudsi, firman Allah, tidak tercantum dalam Al-Quran, dibawakan oleh Abu Dzar. Ada banyak pelajaran dari hadis ini. Kalimat pertama, wahai hambaku, aku haramkan kedzaliman pada diriku, maka aku juga tetapkan zalim itu haram untuk kalian semuanya, maka jangan saling mendolimi. Berarti zalim sifat salabiyah Allah. Kalau bapak-bapak belajar prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah atau belajar tauhid asma wa sifat, maka di sana ada sifat salabiyah dan sifat musbatah. Istilah dulu di SD, sifat mustahil dan sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahil, sifat salabiyah Allah itu apa? Misalnya lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, keagungan Allah menyebabkan Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri. Berarti punya anak, punya istri itu sifat salabiyah Allah. La ta'khuduhu sinatu wala naum, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Kemudian wa ma massana min lugub, capek, berarti capek, sifat salabiyah Allah, tidak mungkin Allah miliki. Apalagi
Wa makana rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak mungkin akan lupa. Berarti lupa tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Inilah sifat salabiyah. Nah, sementara ada sifat musbatah, tetap pasti melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Baik. Nah, di sini Allah punya sifat salabiyah, sifat mustahil, zalim. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ana bidzalamil lil abid." Aku tidak pernah mendolimi hamba-hambaku. Nah, di sini maka kita sebagai manusia tiru sifat Allah. Berarti apa? Jangan saling mendolimi. Nah, dolim itu dibahas oleh Syekh Muhammad Shaleh Utsaimin. Dolim itu satu kepada Allah, dua dolim kepada sesama makhluk Allah. Kalau kepada Allah berarti inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu dolim yang berat. Berarti siapa yang melakukan perbuatan syirik dia sudah dolim kepada Allah. Sementara dolim kepada sesama makhluk Allah, apa itu? Itulah yang diumumkan oleh Rasulullah tanggal 10 Dzulhijjah selesai melempar jumrah di Mina. Beliau duduk di atas onta di mana tali kekangnya dipegang oleh Amr bin Kharijah. Beliau menyampaikan ceramah, di antaranya ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi yaumikum hada wa fi baladikum hada. Rasulullah menyebut darah, harta dan kehormatan itu suci, mulia sebagaimana sucinya hari ini, sucinya negeri ini, sucinya bulan ini. Berarti dolim itu ada tiga. Satu, mendolimi darah, berarti melukai, membunuh. Yang kedua, dolim kepada harta, tipu menipu, riba, mencuri, korupsi, termasuk sogok menyogok. Yang ketiga, kehormatan. Berarti gibah, namimah, menfitnah, menjelek-jelekan orang lain, mengumpat, kemudian merusak nama baik orang lain, itu berarti telah dolim kepada kehormatan seseorang. Jadi kita menghadap Allah tidak pernah dolim kepada Allah, tidak pernah dolim kepada sesama manusia, mendolimi darahnya, hartanya dan kehormatannya. Baru masuk pelajaran kedua. Wahai hamba-hambaku, kalian itu dolun, sesat, kecuali yang aku berikan hidayah, maka mintalah hidayah kepada aku. Nah, dolun itu apa? Dolun itu memang terjemahannya sesat, tapi tidak selamanya kata dol itu diterjemahkan sesat. Kalau dol itu sesat, sementara di surat Wad-Duha, wa wajadaka dolan fahada. Engkau wahai Muhammad dulu itu dol, sesat. Akhirnya aku memberikan hidayah kepada engkau. Apa yang dimaksud dol di situ? Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu. Status dol yang ada pada dirimu wahai Muhammad, dulu engkau tidak kenal Quran, tidak kenal iman. Karena Rasulullah usia saat itu di bawah 40 tahun, belum kenal Quran, belum kenal wahyu, itulah dol. Maka ketika bapak-bapak kita kira tahun 90-an tidak ngerti tauhid, tidak ngerti syirik, tidak paham halal dan haram, itu statusnya dol.
Begitu berkembang dakwah di mana-mana, akhirnya tahu mana sunnah, mana bid'ah. Jadi status kita dulu dol, seperti ibu-ibu. Ibu-ibu ini pakai kerudung setelah pindah ke Bekasi atau dari kampung halaman, Bu? Setelah hijrah ke Bekasi, berarti dol ketika masih di kampung halaman. Dan memang begitu pengajian ibu-ibu, 90% ternyata jawabannya sama. Kami pakai kerudung setelah pindah ke Bekasi. Nah, berarti itu dol, maka carilah hidayah kepada aku. Sekarang dari mana hidayah itu didapat? Hidayah kita dapatkan caranya lewat doa. Mana dalilnya? Setiap sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Berikan hidayah kepada kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ada doa juga, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. As'alukal huda, ya Allah aku memohon kepadamu al-huda. Yang kedua, hidayah itu kita dapatkan dengan cara duduk di majlis-majlis taklim. Loh, kenapa? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang yang bertakwa. Sementara orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, paling mulia di sisi Allah siapa yang bertakwa. Dari mana takwa itu? Kalau kita dapat hidayah. Sumber hidayah itu dari mana? Dzalikal kitabul la raiba fih, Quran yang tidak ada keraguan. Nah, di mana Quran itu dibahas? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Tidaklah satu kaum berkumpul, acaranya adalah membaca kitab Allah, kemudian mempelajari isinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka turun rasa tenang di hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan seluruh malaikat yang ada di langit. Berarti nama kita sedang populer di langit, disebut-sebut oleh Allah. Baik, jadi hidayah itu didapat dengan cara berdoa. Yang kedua, pergi ke majelis-majelis taklim. Pelajaran ketiga, wahai hambaku, kalian itu lapar, kecuali yang aku beri makanan, maka mintalah makanan kepadaku. Nah, sekarang tadi kan minta hidayah, sementara setelah ini kita minta makan. Loh, apa maksudnya? Jadi kita lanjutkan lagi di kalimat berikutnya. Wahai hambaku, kalian telanjang, kecuali yang aku berikan pakaian, mintalah pakaian kepadaku. Berarti kita minta hidayah, setelah itu minta makanan dan pakaian. Maksudnya hidayah itu kebutuhan rohani, makan dan pakaian kebutuhan jasmani. Dua-duanya jangan dihilangkan. Dua-duanya harus ada. Kebutuhan rohani itu berupa hidayah, kebutuhan jasmani berupa makan dan pakaian. Maka kan ada hadis berkenaan dengan bacaan saat kita sholat tahajud, doa iftitah. Kalau kita biasa membaca Allahumma ba'id baini atau wajjahtu, ada bacaan lain, Allahumma rabba jibrila wa mikaila wa israfila fatiras samawati wal ar anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun, sampai akhir. Ini wajah-wajah nggak hafal kelihatan. Jangan-jangan baru hari ini. Oh, itu tahu baca. Hah? Ya, yang pendek-pendek. Bahkan mungkin tidak pakai baca iftitah.
Di situ Jibril, Mikail, Israfil kok disebut? Kenapa tidak Munkar dan Nakir? Kenapa tidak Ridwan, Malik? Dalam banyak hadis 3 malaikat ini sering disatukan dalam satu kalimat. Ibnul Qayyim menjawab di Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, Jibril itu ditugaskan oleh Allah menurunkan wahyu. Wahyu itu kaitannya untuk hati. Orang kalau dekat dengan wahyu, maka hatinya pasti akan hidup. Maksudnya apa? Dekat dengan Quran dan hadis. Duduk di majelis taklim, pasti hatinya hidup. Ini halal atau haram? Ini dosa atau pahala? Ini perbuatan menyebabkan saya masuk surga atau masuk neraka? Berarti hatinya hidup. Kenapa? Dia akrab dengan wahyu Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Berarti Jibril ditugaskan untuk menghidupkan hati, sementara Mikail ditugaskan menurunkan hujan. Begitu hujan, rumput-rumput, pohon-pohon pada hidup, dimakan oleh kambing-kambing. Akhirnya dari air hujan kita bisa minum, dari pohon-pohon, tanaman-tanaman kita bisa makan. Sementara kambing yang makan rerumputan juga kita makan. Berarti Mikail ditugaskan menghidupkan jasmani, Jibril kebutuhan rohani, Mikail kaitannya kebutuhan jasmani. Jadi jasmani kita hidup, sementara rohani juga hidup. Kenapa Israfil disebut? Karena Israfil ditugaskan meniup trompet, yang hidup-hidup diminta mati. Begitu tiupan trompet kedua, yang mati-mati diminta untuk hidup, supaya dia mempertanggungjawabkan semua amal yang pernah dia perbuat. Maka pas 3 malaikat ini sering disebut-sebut oleh Rasulullah dalam satu kalimat. Baik. Jadi kebutuhan jasmani dan rohani. Nah sekarang apa hubungan antara makan dan pakaian? Hubungannya makan kaitannya kebutuhan badan bagian dalam, pakaian kebutuhan badan kaitannya dengan badan bagian luar. Jangan perut kenyang tapi keluar telanjang. Jangan keluar pakai baju mahal tapi belum sarapan, akhirnya pingsan. Jadi dua-duanya harus ada, kebutuhan luar dan dalam. Nah, dari sini berarti urusan pakaian, urusan makanan harus mengikuti instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastikan makanan itu betul-betul makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Pastikan pakaian yang kita kenakan pakaian-pakaian yang boleh untuk dipakai. Kalimat berikutnya, wahai hambaku, kalian setiap malam dan siang pasti melakukan perbuatan dosa, sementara aku mengampuni seluruh dosa. Maka beristighfarlah, mintalah ampunan kepada aku, niscaya aku akan memberi ampunan kepada kalian. Nah, istighfar ini bacaan luar biasa, dahsyat. Banyak perbuatan yang perbuatan itu jelas-jelas menghapus dosa, tapi perbuatan itu diakhiri dengan memohon ampun kepada Allah. Contoh, wudu. Wudu itu jelas menghapus dosa. Karena ketika wudu, dosa ini berguguran ma'akhiri qatril ma, sampai tetesan air terakhir. Berarti wudu menghapus dosa. Sementara selesai wudu kita membaca syahadat, ditutup Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang diterima taubatnya. Padahal wudu itu menghapus dosa. Salat itu menghapus dosa. Jelas. Kaifa
iniktasala ahadukum bin nahri fi babi ahadikum khamsa marrat hal baqiya min daronihi min syai'. Apa pendapat kalian? Kalian setiap hari mandi 5 kali. Bersih tidak dari kotoran? Bersih ya Rasulullah. Itulah bersihnya dosa kalian dari sholat 5 waktu sebersih orang yang mandi 5 kali. Ternyata sholat yang jelas menghapus dosa. Begitu selesai, idza sallama istaghfarallah salasan. Bila mengucapkan salam selesai, beristighfar 3 kali. Duduk di majelis taklim itu jelas didoakan malaikat. La yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi wal hitanu fi jawfil ma hatta namlah fi juhriha. Orang yang duduk di majelis taklim diistighfarkan para malaikat, ikan-ikan dan seluruh semut yang ada di lubang. Begitu selesai, ternyata subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ternyata kita disuruh beristighfar. Termasuk keluar dari WC, perut sudah bersih, gufranaka, ya Allah aku memohon ampunanmu. Luar biasa. Berarti kita setiap hari dikepung oleh bacaan istighfar. Bahkan salah satu sunnah bagi orang yang tidur tiba-tiba terbangun, mungkin karena digigit semut atau karena kaki istri nendang, tiba-tiba bangun, kan disunahkan untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah Allahumma gfirli. Yang terakhir Allahumma gfirli. Silahkan dipraktekkan, ini mudah bacaannya. Pokoknya kalau bangun di tengah malam mau tidur lagi, sebelum lep lagi baca itu. Nah kemudian saking agungnya istighfar, ternyata keperluan si mayit doanya semuanya istighfar. Contoh, ya Rasulullah, Abu Salamah meninggal dunia. Kalau kita kan komentarnya, semoga husnul khotimah. Saya belum pernah mendapatkan dalil mendoakan husnul khotimah. Yang ada apa? Allahumma gfir li Abi Salamata warfa' lahu darajatahu. Ya Allah, ampuni dosa Abu Salamah dan angkat derajatnya. Yang didoakan oleh Rasul pertama kali apa? Ampuni. Begitu kita menyolatkan jenazah, apa doa kita? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa di takbir ke-3. Begitu kita kubur, sebelum meninggalkan komplek pekuburan, istaghfiru li akhikum fa innahul ana yus'al. Istighfarkan saudara kalian karena hari ini saudara kalian akan dimintai pertanyaan oleh munkar dan nakir. Begitu kita ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun wa nas'alullahu lana wa lakumul afiyah yaghfirullahu lana wa lakum. Ada kalimat semoga Allah mengampuni kalian, mengampuni dosa kami yang berziarah. Jadi kebutuhan pokok bagi si mayit adalah doa semoga dosanya diampuni. Nggak usah dibacakan yang lain-lain. Udah banyak ternyata tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngabisin biaya lagi. Baik, kita lanjutkan. Berarti banyak-banyak beristighfar di malam dan siang hari. Baru kalimat berikutnya. Wahai hamba-hambaku, sekali-kali kalian tidak mungkin akan berhasil menimpakan madorot kepadaku. Tidak mungkin. Mana buktinya? Di sini, seandainya seluruh makhluk takwanya seperti orang yang paling bertakwa di dunia ini. Maksudnya apa? Misalnya 5 miliar manusia
dan miliaran jin, semua takwanya seperti takwa Rasulullah, itu tidak menambah keagungan Allah. Sebagaimana kalau seluruh makhluk statusnya orang yang paling kafir, berarti apa? Seluruh manusia karakternya iblis semuanya, itu tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa berjasa. Allah telah kita muliakan lewat solat-solat kita, syiar-syiar, seolah-olah kita sudah memuliakan Allah. Tidak. Bahkan seandainya seluruh makhluk kafir semuanya, Allah tidak terkurangi keagungannya. Nah, kalimat berikutnya, wahai hambaku, seluruhnya berkumpul di satu tempat, semuanya minta dan semuanya aku kabulkan, itu tidak mengurangi kerajaanku. Misalnya Pak Agus minta, ya Allah saya pengen 1 triliun misalnya. Yang lain, ya Allah saya pengen punya bus jumlahnya 20. Seluruh manusia minta, Allah kabulkan semuanya. Itu kekayaan Allah tidak berkurang kecuali seperti jarum celupkan ke laut, diangkat, kira-kira berkurang tidak air laut? Tidak berkurang. Seperti itulah harta kekayaan hasanah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak terkurangi kalau Allah mengabulkan seluruh permintaannya. Nah, akhirnya kalimat ini ditutup, kalau sukses yang dipuji Allah. Gimana Pak, anaknya lulus UMPTN? Alhamdulillah. Anak saya lulus UMPTN setelah sebelumnya ikut bimbel. Tetap Allah yang dipuji. Tapi kalau gagal, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Nah, inilah sikap yang baik kepada takdir. Ya, saya kan gagal, Allah yang menentukan. Oh bukan. Coba cari titik-titik kesalahan. Kira-kira kesalahan apa yang saya lakukan sehingga Allah menetapkan saya gagal. Seperti ada anggota pengajian kita bisnis ternyata ditipu. Saya tanya, Anda suka menipu? Ya kadang-kadang. Ya sudah, dari sekian kadang-kadang dikumpulkan hari ini Anda ditipu. Jadi jangan menyalahkan Allah. Nah, akhirnya kalimat terakhir, Abu Idris Al-Khawlani, ini ulama tabi'in, kalau mendengar hadis ini langsung berlutut. Saking kagumnya dengan hadis ini, dia memberikan ekspresi luar biasa. Maksudnya begini, kita diberi hak untuk terkesan dengan ayat-ayat tertentu atau dengan hadis-hadis tertentu. Contoh, Umar bin Khattab itu menggigil kalau ketemu ayat yauma tubalas sarair, hari di mana yang dulu di dunia tersembunyi akan diperlihatkan sejelas-jelasnya sehingga seluruh manusia yang berkumpul di padang mahsyar akan tahu. Takut luar biasa. Ekspresinya lebih dibanding mendengar ayat-ayat lain. Termasuk Imam Masjid Kuba senang betul dengan surat Qul huwallahu ahad. Setiap rakaat pasti ada kulhunya. Akhirnya makmumnya protes, kenapa setiap rakaat selalu ditambah kulhu? Imamnya menjawab, ya kalau kalian ridho ya saya mau jadi imam, kalau kalian protes ya sudah cari imam yang lain. Akhirnya dilaporkan menghadap Rasulullah, ditanya, ana uhibbuha, saya memang senang dengan qul huwallahu ahad. Hubbuka iyyah tudkhilukal jannah, cintamu kepada kulhu kamu akan masuk surga. Imam Syafi'i punya kesan, surat wal asri innal insana lafi khusrin. Saking terkesannya sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan seandainya ayat yang lain tidak diturunkan, cukup surat wal asri itu sudah cukup. Berarti tidak membutuhkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, karena semuanya sudah ada di surat wal asri. Berarti terkesan dengan surat wal asri, tidak masalah. Atau kita senang karena memang ada jelas hadisnya. Contoh apa? Al-Baqarah dan Ali Imran.
dua surat yang paling hebat memberikan pembelaan. Rasulullah memerintahkan untuk membaca dan menghafal. Wala tastati'uha al-batalah. Tidak mungkin orang pemalas bisa hafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Kira-kira yang malas berapa orang di sini? Semuanya. Jadi kalau mau menghafal, program pertama hafalkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu akan memberikan pembelaan luar biasa pada hari kiamat. Kenapa? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Awal, akhir, tengah. Oh iya, hafalnya awal, betul. Dzalikal kitabu sampai ulaika ala hudam mir rabbihim, terus ditutup dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, mundur sedikit ayat kursi. Ya udah bagus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban kecuali yang dia mampu. Al-Imran juga sama. Awal, tengah, awal, akhir, awal, akhir. Oh gitu. Iya, Al-Imran. Oh, yang inna fi khalqis samawati wal ard atau wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Ya itu kalau dalam bahasa Arab lumayan. Bahasa Arab pasar Kliwon. Baik. Jadi si pembawa hadis ini yang dia dengar dari Abu Dzar, setiap hadis ini dibaca dia langsung sujud. Terkesan luar biasa. Insya Allah cukup. Ada pertanyaan seputar Idul Adha, seputar berkurban atau materi yang lain, saya persilahkan. Ustaz, seputar kematian, Ustaz. Ya. Ini lagi viral, orang kesurupan sama roh. Sedangkan roh itu kan di alam barzah, dikumpulin sama Allah setelah orang mati. Nah ini viral sekarang, roh bisa balik lagi ngomong BBM kejadian, gimana tuh? Ngomong apa itu kira-kira? Ya kasus ini dah sekarang si Pina. Emang kenapa si Pina? Udah 8 tahun meninggal di gunung. Sekarang Hidup lagi? Ya, rohnya ngampul lagi katanya di gunung 17 orang. Oh. Baik. Vina udah mati? Iya, 2016. Oh, 8 tahun yang lalu. Nah, sekarang lagi diangkat nih, lagi rame Ustaz. Oh, ini lagi viral. Iya, lagi viral. Kok saya tidak merupakan bagian dari keviralan itu? Intinya si Vina mati. Iya. Pembunuhnya tidak ketahuan. Terus si Vina ngomong. Tapi dalamnya katanya. Oh, baik. Jadi gini. Ya internasional Pak Ustaz ya. Nah, iya ya nggak apa-apa. Kalau nggak gitu nggak rame. Satu. Ada orang mati itu hidup lagi, kemudian menceritakan siapa pembunuhnya. Itulah yang ada di surat Al-Baqarah. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ketika kalian membunuh, kalian pada berdebat siapa pembunuhnya. Akhirnya ketika datang menghadap Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa berkata dalam surat Al-Baqarah, wa id qala Musa liqaumihi, antadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kalian ingin tahu siapa pembunuhnya? Sembelih sapi. Loh, apa-apaan? Apa hubungannya antara mengungkap siapa pembunuhnya dengan menyembelih sapi? Kalau orang Yahudi kan begitu, ada pertanyaan, ada instruksi, logika dulu yang main, bukan ketaatan dulu. Akhirnya mereka mau melaksanakan tapi bertanya, qalu du'ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Umurnya berapa? La faridun wala bikr. Tidak tua, tidak muda. Tanya lagi. Qalu du'ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanyakan kepada Tuhanmu. Ini kan sudah songong sebenarnya. Harusnya kan tanyakan kepada Allah Tuhan kita. Qalu du'ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha.
tanyakan kepada Tuhan, wahai Musa, warnanya apa? Kan dari dulu sapi begitu. Akhirnya sofro faqi'ul launuha tasurun nadirin, cari sapi kuning keemasan. Terus nanya lagi, kerjaannya apa? Coba, kerjaan. Memangnya sapi harus punya KTP? Akhirnya apa? La dalulun tuthirul arda wa la taskil hars. Sapi itu duduk manis, tidak pernah disuruh bekerja membajak sawah. Setengah mati, akhirnya mereka mendapatkan sapi itu ternyata milik anak yatim, dan si yatim memberi syarat harga sapi itu dengan emas selebar kulitnya. Akhirnya mengumpulkan donasi yang tidak sedikit. Setelah disembelih, salah satu organ sapi dipukul ke si mayit hidup lagi. Siapa yang membunuh kamu? Yang membunuhku adalah keponakanku, karena sudah tidak sabar untuk mendapatkan warisan. Akhirnya mati lagi. Berarti ada kasus pembunuhan terungkap pada masa lalu yang menjawab si korban, tapi lewat Nabi Musa alaihissalam. Nah, bagaimana orang zaman hari ini? Jangan disamakan dengan kasus Nabi Musa, karena wahyu sudah putus. Kita tidak bisa menentukan si arwah itu ngomong benar atau tidak lewat orang kesurupan. Karena ada dua kemungkinan. Pengalaman saya ketika meruqyah, saya sering ngobrol dengan jin yang saya ruqyah. Kalau jin menyampaikan pengakuan, bisa saya percaya, bisa tidak saya percaya. Karena harus saya cek. Boleh jadi jin ngomong tujuannya apa? Untuk mengadu domba antara si A dengan si B, atau membuat kita suudzon kepada orang yang disebut oleh jin. Ada yang benar, misalnya contoh, ada anak datang, anak muda sudah nikah, setiap jam 10 saya pusing. Begitu masuk jam 11 sudah tidak pusing. Akhirnya silakan pergi ke rumah sakit, cek lengkap ada kelainan atau tidak. Setelah dicek ternyata tidak ada kelainan. Baik, silahkan duduk, saya akan ruqyah. Nah, si anak ini, enggak Pak, saya lagi ada repot, ada pertemuan. Yang ngomong pertemuan itu jin kamu, duduk. Jadi kalau ada orang di ruqyah terus nyari-nyari alasan pengen pergi, itu bukan dia tapi jinnya. Ini termasuk ruqyah yang paling cepat. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, si anak ini sudah berguling-guling, teriak-teriak. Akhirnya saya interogasi. Ternyata setan itu dikirim oleh ibu mertuanya, karena ibu mertuanya tidak suka anaknya dinikah oleh laki-laki ini. Akhirnya jin ini saya ancam mau keluar atau tidak. Kalau tidak mau keluar, saya bacakan terus. Berjanji keluar, akhirnya waladolin amin, keluar, anak ini seger kembali. Akhirnya saya tanya, betul kamu dibenci oleh ibu mertua? Oh betul, karena saya tidak dikehendaki sebagai menantu. Jadi kan saya cross check dulu, karena jin itu punya karakter apa? Pembohong, seperti iblis. Nah, tapi ada benernya kadang-kadang, cuma kadang-kadang, seperti kasus Abu Hurairah menangkap jin yang mencuri kurma di Baitul Mal. Saya seret kamu menghadap Rasulullah. Ternyata jin itu minta ampun merayu kepada Abu Hurairah, tolong saya jangan diseret menghadap Rasulullah, nanti saya kasih ilmu. Karena setan tahu Abu Hurairah adalah orang yang pertama kali, ranking pertama yang paling haus ilmu. Ya sudah, saya akan lepas. Tapi ilmunya apa? Yaitu ayat kursi sebelum tidur tidak akan diganggu. Akhirnya setan dilepas, Abu Hurairah menghadap Rasulullah. Komentar beliau, sodakoka wa huwa kadub. Kali ini jujur, padahal dia pembohong luar biasa. Cuma kali ini aja jujurnya. Jadi jangan selalu dipercaya yang si Vina tadi kesurupan tadi, itu suara bukan dari si Vina tapi dari jin atau setan. Belum tentu bisa dipercaya.
Ya, kepada anggota pengajian saja susah dipercaya, apalagi setan, kan begitu. Coba, Pak, nanti kumpul jam 7 ya. Ngomongnya sih insya Allah, datangnya setengah 8. Berarti nggak bisa dipercaya orang ini. Janjian. Baik. Pertanyaan terakhir, masih ada waktu 5 menit. Ya. Mengenai jawaban azan. Oh ya. Kan dia sebenarnya untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin gitu. Ya. Nah, ketika bacaan sahadatain selain mengikuti muadzin, ada bacaan lain yaitu itu bila roba sampai selesai itu. Nah, itu gimana statusnya? Rodi itu bil, saya malah belum tahu. Ada. Ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah Ditambah rodi itu billahi robba. setelah kita jawab sama muadzin, kita jawab juga tuh tambahannya itu bila roba wa Islam dan sampai selesai. Oh, saya belum tahu. Coba nanti saya. Oh, ada. Di viral juga. Enggak. Oh, enggak. Sudah mau baru kita sekarang mau nanya gitu. Oh, gitu rodi itu. Nah, coba nanti saya buka lagi. Saya belum pernah dapat. Kalau sebenarnya itu doa setelah ajan. Asyhadu an la ilaha illallah, juga doa ajannya. Asyhadu an la ilaha illallah, saya pernah dapat di buku jikiran itu, Ustaz. Bukan dari Google. Bukan. Oh, iya. Jadi itu ada di Iya. wabi Muhammad Rasulullah, wabi Islami Dina. Ya, coba nanti saya buka. Yang tidak ada adalah saat bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu di Oh, gitu ya, di mana? Nah, terus di mata itu kan tetangga sebelah yang melakukan. Ya. Kita ya. Ini mengenai iblis tadi, Ustaz. Ini kisahnya Nabi Adam ketika terusir dari surga gitu. Ya. Kan digoda oleh setan tuh. Jadi setan juga suruh nggak mau gitu kan. Ya. Nah, jadi Adam juga digoda oleh iblis. Nah itu. Ini pertanyaan lainnya ini. Nah, untuk yang setan ini menggoda iblis atau tidak mau sujud, setan digoda oleh setan atau disuruh. Oh. Kok gitu. Iblis yang nyuruh siapa gitu. Ya, yang nyuruh dia sendiri. Kenapa? Karena dialog antara Allah dengan iblis. Ma mana'aka antas juda id amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kamu bersujud? Iblis menjawab, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Jadi dia mensayakan dirinya sendiri. Jadi iblis itu melakukan itu tidak dipengaruhi yang lain, murni saya. Maka dari kata ana ini akhirnya saya pernah membuat pembahasan apa hukum berkata aku. Oh, aku itu dibahas, tapi nggak tahu satu saat lain pernah membahas atau tidak. Saya kumpulkan kata-kata aku, saya dan lain sebagainya. Kemudian saya kumpulkan, muncullah satu kajian khusus apa hukum berkata aku. Wallahu a'lam bishawab. Nanti materi ini kita sampaikan kapan-kapan. Kira-kira benar tidak saya sudah mengucapkan aku berkali-kali, karena ada orang dilaknat oleh Allah, disiksa oleh Allah, celaka gara-gara aku. Cukup insya Allah. Kelihatannya ada bubur, ada apa itu tadi. Hari ini berlimpah dan ternyata pesertanya luar biasa berlimpah sesuai dengan konsumsi yang ada. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.